Pasangan pengantin Kevin dan Jill baru aja pindahan, mereka menempati rumah baru yang asri. Kalau dilihat dari gambarnya, kira-kira berapa lama ya mereka udah pindah ke rumah itu? Meja kulkasnya ditempeli jadwal bersih-bersih. Di dalamnya juga ada stiker warna-warni yang nunjukin nama mereka. Dan jadwal itu sudah mereka ikuti selama 5 bulan. Jadi mereka udah pindahan ke situ selama 5 bulan. Sebentar lagi tahun baru. Untuk menghabiskan liburan, Kevin ngajak Jill ke rumah orang tuanya. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh papa dan kedua adik Kevin. Tiba-tiba mama Kevin masuk ke rumah bersama 2 temannya. Rupanya mereka baru aja pulang arisan. Dari ketiga wanita ini, mama Kevin yang mana ya? Yang paling kanan, tai lalat di wajahnya kelihatan samaan kayak punyanya Kevin. Dan dari ketiga wanita ini, cuma dia yang punya rambut pirang alami mirip Kevin. Saat lagi house tour di rumah orang tuanya, Kevin ngajak Jill main tebak-tebakan di lantai 2. Di antara ketiga kamar ini, Jill harus nebak kamar masa kecil Kevin saat dia masih tinggal bareng orang tuanya. Apa kamu tahu? Kamar yang di sebelah kanan atas. Lihat deh, di dindingnya ada tulisan Kevin. Meski grafitinya tertutup cat, tulisannya masih kelihatan kan? Dan di rumah mereka tadi juga ada elemen ini sebagai interiornya karena Kevin masih nerusin hobinya. Sebelum makan malam, kedua adik Kevin mau ngeprank Kevin dan Jill dengan hidangan ini. Di atas meja sudah ada 3 wadah makanan, tapi cuma salah satunya yang bisa dimakan. Apa kamu bisa ngebantu pasangan ini untuk nentuin makanan yang tepat? Wadah pertama berisi laba-laba. Wadah kedua nggak cuma berisi cookies, tapi di situ juga ada potongan Lego. Sedangkan di wadah ketiga ada kaos kaki kotor. Nah, untuk nyari aman, sebaiknya mereka milih wadah kedua aja. Asalkan tetap hati-hati, mereka nggak akan makan Lego itu kan? Saat makan malam, Mama Kevin mulai nanya-nanya soal Jill. Lalu Jill nyebutin 4 fakta tentang dirinya. Jadi dia lulus cum laude saat kuliah, nggak bertato, dan pertama kali kenal Kevin via internet. Dia juga suka banget sama warna biru. Dari keempat fakta itu, ternyata cuma 3 yang benar. Terus, mana yang salah ya? Jill punya tato tuh, lihat aja pergelangan kakinya. Keesokan harinya, seluruh keluarga ini berkumpul di ruang tengah untuk sarapan bareng dan membuka kado Natal. Kado apa yang udah disiapin mamanya Kevin buat Jill? Apa kamu bisa nebak? Kado biru ini karena warna kertas kadonya paling beda. Mungkin mamanya Kevin baru tahu kalau Jill akan ikut datang setelah dia selesai membungkus semua kado lain. Jill juga bilang kalau dia suka warna biru. Kevin dan Jill pergi hiking ke gunung di dekat rumah mereka. Salju mulai turun dan mereka akhirnya menghentikan perjalanan. Untuk bermalam, mereka menyewa kabin indah di tengah hutan. Dan esok harinya, saat Jill bangun, dia tahu ransel mereka udah hilang. Lihat gambar ini ya, apa kamu bisa nebak pencurinya? Kedua adik Kevin ngeprank mereka lagi tuh. Di atas salju ada 2 jejak kaki dan salah satu adik Kevin menjatuhkan sarung tangan ungunya. Kedua adik Kevin melompat keluar dari tempat persembunyian mereka, kemudian melanjutkan perjalanan menuju pangkalan militer rahasia di pegunungan. Tempat itu sangat dijaga ketat, tapi Miko, salah satu adik Kevin, bisa nemu pintu yang ngebuka. Pintu itu langsung tertutup saat Miko masuk dan di depannya ada 3 tong. Tong pertama berisi kobaran api, tong kedua dipenuhi zat asam, dan di dalam tong ketiga ada gergaji listrik yang berputar-putar. Tiba-tiba ada suara misterius. Kamu bisa ngambil kunci dari salah satu tong ini untuk keluar, tapi kamu nggak boleh mengangkat tongnya. Gimana caranya Miko bisa keluar?
Dia mencabut bongkahan es di langit-langit, kemudian melemparnya ke tong pertama. Es itu meleleh dan memadamkan apinya. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi kemudian beristirahat untuk makan snack. Adik kedua Kevin, Andy, melihat gua, tapi begitu dia masuk, jalan keluarnya langsung hilang. Jadi dia harus milih salah satu dari 3 pintu. Ada kalajengking berbisa di balik pintu pertama, di balik pintu kedua ada obat tidur, dan dia harus meminumnya. Terakhir, ada harimau lapar di belakang pintu ketiga. Mana yang harus Andy pilih agar dia bisa kabur? Dia harus minum ramuan tidur ini, tuang ke roti lapisnya, dan lempar ke harimau lapar. Saat harimau itu tidur, Andy bisa melarikan diri lewat pintu ketiga. Jill, Kevin, Andy, dan Miko akhirnya pulang bareng. Tapi di tengah jalan, mereka berpapasan dengan singa gunung. Mereka langsung lari dan melihat terowongan yang sangat gelap. Waktu mereka cuma 12 menit untuk menyeberangi terowongan itu. Miko perlu nyebrang terowongan itu selama 1 menit, Andy 2 menit, Jill 4 menit, dan Kevin 5 menit. Akhirnya mereka berlari dalam 2 kelompok. Tapi mereka cuma bawa 1 senter dan gak bisa langsung masuk semuanya. Gimana mereka bisa kabur dari situ? Andy dan Miko harus menyusuri terowongan ini dengan senter dalam 2 menit, lalu Miko kembali. Mereka masih punya waktu 9 menit. Kevin dan Jill masuk ke terowongan dengan senter, kemudian ngasihin senternya ke Andy. Ini akan butuh waktu 5 menit. Kemudian Andy harus lari ke Miko, dan mereka akan lari bersama dalam 2 menit yang tersisa. Kevin dan Jill akhirnya pulang, tapi petualangan mereka masih berlanjut. Ternyata rumah mereka udah kemalingan. Jadi, mereka langsung menghubungi polisi. Dan petugas segera datang untuk menginterogasi para tetangga. Danny bilang dia harus tetap kerja selama liburan, jadi dia nggak pulang sama sekali. Vera lagi memakai headphone karena dia lagi bikin lagu, jadi dia nggak mendengar suara mencurigakan. Sedangkan Emilia baru pulang dari liburan di rumah kakaknya karena saat itu ada pekerja konstruksi yang sedang merenovasi rumahnya. Siapa yang berbohong? Emilia. Kalau renovasinya udah selesai, kenapa rumahnya masih berantakan? Tiba-tiba Jill teringat dengan acara pernikahan mereka 2 tahun lalu. Saat nikah, Kevin lupa ngasih hadiah kalung yang udah dia siapin ke Jill. Dia langsung ke ruang ganti untuk ngambil perhiasan itu, tapi setelah sampai di ruang ganti, dia melihat 3 Jill identik yang mengenakan gaun kembar. Papa Jill seorang ilmuwan, dia mau nguji kepekaan Kevin sebelum pernikahan ini. Dan dia bikin 2 kloningan putrinya. Bantu Kevin nyari mempelai wanitanya dong. Cewek yang paling kanan, Jill punya tato di pergelangan kakinya. Kamu masih inget kan? Dan kloningannya nggak bertato karena tato nggak ngaruh ke gen. Jill turun dari kamarnya untuk menyapa pengiring pengantinnya. Tapi saat melihat mereka, Jill malah berseru, "Papa!" Ternyata papanya ngeprank Jill lagi dengan trik ilmiahnya. Salah satu pengiring pengantin ini adalah cyborg. Tapi yang mana ya? Cewek elegan ini kelihatan aneh deh. Kok kepalanya goyang-goyang terus? Mama Kevin lagi ngecek persiapan catering. Tapi begitu masuk ke dapur dan melihat hidangan yang disajikan, dia jadi kesel. Dia langsung menghubungi kantor jasa catering itu dan membentak sang manajer. "Saya nggak mau tahu, pokoknya ini harus segera dibenerin. Memangnya apa sih yang udah bikin wanita itu sangat kesal?" Di puncak kuenya ada 2 goblin ijo tuh. Harusnya kan bentuknya sepasang mempelai. Kevin dan Jill pergi ke Karibia untuk bulan madu. Hotelnya kelihatan serem, tapi mereka tetap bermalam di situ. Staf hotel kemudian meminta mereka untuk memilih kamar dari opsi yang tersisa. Bantu Kevin dan Jill milih kamar yang bagus dong. Spray di kamar pertama ada nodanya, jaring laba-laba nempel di lampu gantung di kamar kedua. Dan kamar ketiga kelihatannya lumayan bagus.
Jill pengen berleha-leha di kolam renang. Saat masuk ke ruang ganti, dia mendengar berita terkini dari TV yang ada di ruangan. Seseorang telah melihat zombie di kota ini. Makhluk itu kemungkinan sedang berjalan menuju pusat kota. Zombie juga dikenal nggak pandai berenang dan jalannya super lambat. Jill masuk ke ruang ganti dan melihat 3 orang. Menurutmu zombinya yang mana ya? Ada perban di kaki cewek ini, manusia normal gak akan berenang kalau tubuhnya lagi luka. Iya kan? Di kamar hotel, Kevin nemu pintu rahasia yang mengarah ke terowongan. Dia mulai menyusuri terowongan hingga nemu gudang berlian. Tiba-tiba, jeruji penjara muncul di sekitar Kevin dan suara misterius menginstruksikan, "Kamu bisa mengambil semua berlian ini dan pergi dari sini. Tapi syaratnya, kamu harus milih ramuan yang tepat." Di situ ada 3 opsi. Ramuan pertama yang akan membuat Kevin bisa ngilang, ramuan kedua akan mengubahnya menjadi burung, dan ramuan ketiga akan menjadikannya super tinggi. Dalam 5 menit, Kevin kembali ke Jill membawa banyak berlian. Ramuan mana yang dia minum? Yang kedua, dia berubah menjadi burung kecil untuk terbang melewati jeruji. Keesokan harinya, Jill terbangun di pulau terpencil. Dia berdiri di daratan setinggi 12 meter dari air dan di sekelilingnya ada banyak batu runcing dan perairan yang dihuni hiu. Pulau itu juga dipenuhi tanaman kering dan mudah terbakar. Tiba-tiba, petir menyambar ujung timur pulau itu dan kebakaran besar terjadi. Angin membuat apinya merembet dalam garis lurus menyeberangi pulau. Kobarannya sangat besar, jadi Jill nggak bisa melewati api itu ataupun memadamkannya. Jill juga nggak bisa melompat atau melintasi bebatuan, padahal anginnya terus bergerak ke arahnya. Gimana dia bisa meloloskan diri dari kejadian ini? Jill bisa bikin api sendiri yang akan membakar area di belakangnya. Saat api utama sampai di situ, area di sekitarnya sudah terbakar dan api utama tadi nggak akan membakarnya. Selain itu, karena tadi ada petir, mungkin hujan akan segera turun. Hujan bisa memadamkan api dan Jill pasti selamat. Aduh, bulan madu macam apa ini? Udahlah, mending di rumah aja.